Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran kemuhammadiyahan. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan dan kemudahan, dan semoga pembelajaran kita hari ini, hari esok dan seterusnya menjadi sebab turun dan datangnya rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang insyaallah akan mencintai karena Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi di kegiatan pembelajaran kemuhammadiyahan. Kemarin setelah kita belajar tentang Muhammadiyah, kemudian sosok yang mendirikannya, hari ini kita akan belajar tentang, ini masuk bab baru teman-teman, bab baru tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Oke, mari kita buka kesempatan belajar kita bersama pada hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kakak akan sedikit sampaikan saja di video ini materi yang mungkin kakak memang tidak sampaikan di modul. Jadi nanti teman-teman untuk sebulan ke depan belajarnya lewat modul yang sudah dibagikan. Jadi tetap kita nanti ketemu di classroom, tapi nanti teman-teman bedanya itu ada materi yang dipegang. Kalau teman kan lewat video atau lewat presentasi ya. Nah, kalau untuk sebulan ke depan insya Allah kita bakal pegang materi satu-satu. Jadi setiap Bapak Ibu Guru itu sudah membuat modul pembelajaran yang nanti bakal dibagikan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu nanti akan ada ringkasan materi yang sudah disampaikan. Nah, kalau kakak pribadi kemarin nyusunnya itu ada 3 materi. Yang pertama tentang ini, akhlak pelajar. Babnya tentang ini. Yang pertama itu nanti ada pengertian akhlak. Apa sih itu akhlak? Oke, kemudian nanti ada mengenal IPM. IPM itu kalau teman-teman yang sekolah di Muhammadiyah sebelumnya udah tahu ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, yang ketiga nanti kita akan belajar tentang janji pelajar. Nah, ini 3 materi nanti akan saling berkaitan tuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan secara lebih panjangnya sedikit, karena kakak nggak punya waktu banyak untuk terlalu panjang menjabarkan, berhubung mohon maaf HP-nya kurang support, jadi kakak jelaskan sedikit. Nah, akhlak pelajar Muhammadiyah. Kalau pelajar Muhammadiyah ya orang-orang belajar di Muhammadiyah tuh, lewat atau dari organisasi Muhammadiyah gitu ya. Secara jelasnya nanti teman-teman bisa searching sendiri apa itu pelajar Muhammadiyah. Intinya orang-orang yang belajar di sekolah Muhammadiyah atau di madrasah Muhammadiyah atau di organisasi Muhammadiyah. Nah, kakak bahas ke akhlak dulu ya. Pernah dengar kata-kata dasar nggak ada akhlak? Dasar temen nggak ada akhlak. Nah, apa itu akhlak? Secara gampangnya akhlak itu dia sifat-sifat mulia, perangai-perangai yang baik. Sifat ya, jadi sifat mulia. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan di kamera, dengerin suara kakak aja. Sifat-sifat mulia atau perangai yang baik atau tingkah laku ya. Attitude lah gampangnya, bahasa kerennya. Tingkah laku baik. Maaf. Oke. Nah, kenapa akhlak? Akhlak itu gimana sih kak didapetinnya? Nah, akhlak itu sifat-sifat dari kakak jelasin ya.
ini bisa didapatkan dengan cara ibadah yang benar. Contohnya apa ibadah yang benar? Sholat, puasa, sedekah, kemudian apalagi banyak ya ibadah-ibadah yang mampu mengantarkan kita kepada sifat-sifat yang mulia atau perangai tingkah laku yang baik. Dari mana kita bisa mencontoh ini? Ya nggak lain dan nggak bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diucapkan, apa yang diiyakan, apa yang dilakukan, setiap yang beliau ajarkan ya itu menjadi kewajiban kita untuk meniru beliau. Gitu. Walaupun kita memang bukan nabi ya, tapi kita kan umatnya. Gitu. Umat itu kan fans, sementara yang diumatkan itu yang kita mengfans kepada si dia itu disebutkan idola. Gitu. Sosoknya, idolanya, ya nggak ada kata lain selain kita mengikuti apa yang Rasulullah sudah ajarin. Gitu. Dikit-dikit, pelan-pelan, sabar, nggak usah buru-buru, karena sampai kapanpun ya kita nggak akan sebaik umat terdahulu, tapi kita berusaha untuk sampai ke sana. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ada juga yang bilang adab itu ini antara akhlak dan adab ya. Kalau adab sebenarnya mirip-mirip sama si akhlak secara apa ya, kalau kita artiin secara mudahnya. Tapi nanti penjelasan secara detailnya akan lebih panjang. Tapi yang jelas kalau tadi sifat-sifat mulia atau perangai yang baik atau tingkah laku yang baik yang diperoleh dari ibadah yang benar. Sedang kalau adab adalah sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik, perangai yang baik, tingkah laku yang baik yang diperoleh melalui ini. Nah, kayak teman-teman sekolah itu nanti arahnya ke sini nih, adab. Gitu ya. Kakak balik badan dong. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya belajar tapi nanti masih nyontek, masih suka nggak disiplin ngerjain tugas tuh, misalkan sama guru ngelawan, banyak ya, termasuk kakak juga dulu bandel waktu SMP sama kayak kalian di sini. Nah, itu nanti jatuhnya kesini teman-teman ada. Kalau teman-teman masih kayak gitu, tahu yang mungkin sering gibah gitu ya, susah ya, gibah, masih suka ngebully, masih sering kadang jajan 5.000 bilangnya 3.000, nah itu gitu, nggak jujur ya, bohong, kemudian kalau ada tugas nggak dikerjain nih, gibah dan kawan-kawan ya adik kakak. Nah itu berarti teman-teman belum berhasil melalui pendidikan yang sesungguhnya, yang benar, yang betul ya. Berarti kalau adabnya masih begini, masih ada yang keliru sama belajar teman-teman di dalam kegiatan belajar mengajar kita kayak gitu ya. Jadi singkatnya kayak gitu antara adab dan akhlak. Jadi sekali lagi adab, ya kakak harus muter-muter nih, maaf ya. Adab itu sifat-sifat mulia, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik. Akhlak ya yang didapat dari ibadah yang benar seperti sholat. Jadi kalau masih ada kamu yang suka tadi ya larinya ke sini lagi ya, rata-rata kan kita sosial, sini lagi berarti ada ibadah yang belum tepat. Kalau misalkan si adab kayak tadi nih, sifat-sifat mulia yang ini, ketika kita masih suka bully teman-teman, masih sering bohong, kurang tanggung jawab sama tugas, nah itu kita masuknya belum beradab. Jadi jangan sampai teman-teman udah nggak beradab, nggak berakhlak juga. Nah kalau adab sendiri nggak mesti orang beriman, jadi orang Nasrani pun beradab, ada yang beradab, ada yang enggak, ada yang beradab, ada yang biadab kayak gitu, ada ya. Jadi nggak mesti, jadi orang yang beradab belum tentu berakhlak. Beradab itu bagi seluruh
manusia universal, umum, dia semuanya siapa aja bisa beradab ya, karena pendidikan. Tapi kalau akhlak dia hanya bisa berada pada orang-orang beriman yang ibadahnya benar, itu teman-teman. Nah, secara singkat mungkin kakak bahas itu dulu ya. Setelah itu kalau nanti soal mengenal IPM itu nanti ada di penjabaran itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kenapa Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus untuk apa sih dibentuk? Kemudian nanti juga ada struktur. Struktur itu maksudnya gini ya. Kalau kayak kalian kan kelas tuh ada ketua kelas, nah gitu, ada wakil, jurusannya jadi sekretaris, terus bendahara dan seterusnya. Nah itu struktur tuh. Jadi nanti ada struktur dari pusat sampai ke ranting. Nah, kalau kita di sekolah disebutnya ranting. Nanti daerah ada lagi, kemudian provinsi ada lagi, kota ada lagi, pusat ada lagi. Pokoknya kayak gitu ya. Nah, yang ketiga jadi pelajar. Nah, ini yang biasa setiap hari kalau kita upacara pagi dari Senin yang kita baca janji pelajar Muhammadiyah, dan itu diikut sertakan semuanya membaca. Semua pelajar yang ada pada saat upacara itu membaca. Mungkin itu penjelasan singkat. Jadi tadi kakak cuma ambil poin ini aja, akhlak dan adab. Sekali lagi teman-teman, untuk adab tidak adab itu siapapun bisa, sementara akhlak tidak semua orang bisa. Nah, teman-teman kalau udah belajar seharusnya jadi orang-orang yang beradab. Kalau belajarnya dengan cara yang baik dan diiringi, didampingi, diimbangi dengan ibadah yang benar, sehingga nanti menghasilkan akhlak yang baik juga. Jadi beradab dan berakhlak mulia. Nah, itu salah satu tujuan dari IPM ya, Pelajar Muhammadiyah seperti itu. Jadi kalau di lagunya itu terampil, berilmu, berakhlak mulia. Nah, itu maksudnya gitu. Tuh, nanti teman-teman kalau yang kemarin dan nulis tuh kan ada materinya. Itu bisa dijadiin sandaran. Gitu. Kemudian juga ada kata-kata nanti pelopor, pelangsung, penyempurna, amanah. Nah, jadi diharapkan pelajar-pelajar Muhammadiyah menjadi pelopor, menjadi pelangsung, dan penyempurna. Itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, yang di-share melalui video ini. Mohon maaf banget keterbatasan ilmu dan wawasannya. Semoga teman-teman paham dan mengerti apa yang kakak sampaikan. Insya Allah nanti materi secara lebih rincinya ada di modul pembelajaran yang bakal nanti dibagiin. Dari kakak mungkin itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga makin semangat. Hari ini gak ada tugas, penting kamu udah saksikan video ini, udah anggap sebagai tugas dari kakak. Jangan lupa absen. Absen itu penting. Jadi kalau kamu jadi pelajar beradab, absen sampai tuntas. Kemudian jangan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabur main layangan, jangan. So, kabur masak mie terus baru muncul lagi, mie-nya matang udah 15 menit matang, baru muncul lagi 5 menit terakhir sebelum PJ selesai. Itu nggak boleh, itu kurang beradab namanya. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Sehat-sehat di rumah, jaga pola makan, jaga apa lagi, jaga iman, jaga imun, mudah-mudahan semoga kesehatan, dan semoga kita bisa berjumpa di sekolah segera dan pandemi ini semoga cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Dari kakak itu, Allahumma musta'an. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.